Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan memasang sebuah voltmeter digital untuk di mobil. Saya akan pasang di mobil Nissan Grand Livina ini. Dan voltmeter digital ini saya beli di toko online, harganya 20.000. Ini untuk mengecek tegangan dengan arus DC ya. Di mobil saya akan gunakan ini. Dimanapun ini juga bisa dipasang, asal dia mengecek arus DC bukan arus AC. Seperti arus yang di listrik rumah itu tidak boleh, arus khususnya juga ada seperti ini, tapi ini untuk yang arus DC. Dan saya akan pasang di mobil Nissan Grand Livina ini. Peletakannya saya akan letak di bagian sini, ada slot kosong. Ini bolongan dari tombol tambahan, saya pindahkan ke sini pada nanti ini saya akan pasang voltmeter digital ini. Dan voltmeter digital ini bisa mendeteksi dari tegangan 3 volt sampai 36 volt. Jadi untuk mobil truk yang 24 volt ini bisa dipasang juga sebenarnya. Kalau untuk motor ini tidak waterproof ya, jadi tidak bisa dipasang di motor. Tapi dia ada yang khusus untuk di motor juga, yang modelnya itu waterproof. Dan ini tidak waterproof, jadi tidak direkomendasikan dipasang di motor. Kalau untuk di motor ada khususnya juga. Ini saya akan letakkan karena sesuai di sini, dan saya akan membolongi yang slot kosong ini saja, dan saya akan tanam ke sini voltmeter digitalnya. Voltmeternya berbentuk seperti ini, dan di sini di bagian belakangnya terlihat mesinnya seperti ini, dan dia ada dua kabel, yang merah itu positif, hitam itu yang negatif. Jadi dia hanya menyambungkan dua kabel. Yang merah ini akan saya sambung ke ACC kontak atau kabel ACC pada mobil ini, dan yang hitam saya akan ambil di ground masa bodi mobil atau langsung ke negatif aki. Jadi seperti ini bentuknya. Jadi untuk pembuatan lubang nantinya ini untuk panjangnya tuh sekitar 45 mm atau 4,5 cm. Dan untuk tingginya 27 ya. Ini 26,9 mm. Paskan saja 27 mm atau 2,7 cm. Kalau untuk tebal dia tidak terlalu tebal, hanya 16 mm atau 1,6 cm. Karena nanti akan saya sambung kabelnya ini, dan kabelnya ini tidak terlalu panjang, saya akan tambahkan kabel di sininya untuk menyambungkan ke kabel yang akan saya pasang nanti seperti ini, kabel yang biasa saja seperti ini ya. Dan untuk daya watt pada voltmeter ini tidak mengkonsumsi daya yang banyak ya. Dia hanya mengkonsumsi sebesar tidak sampai 3 watt. Tidak sampai 3 watt untuk mengkonsumsi dayanya. Bahkan ini tidak sampai pun 2 watt ataupun 1 watt ya. Dia sekitaran 0,1 ampere, sekitar segitu, dan dia tidak mengkonsumsi daya banyak dan tidak membuat aki di kendaraan itu menjadi tekor apabila dinyalakan terus. Tapi saya akan menyalakan voltmeter digital ini saat kontak ACC ataupun mesin menyala. Nah, saya akan pasang di slot kosong ini. Jadi ini saya akan lepas dulu slotnya. Ini cover di bawah setirnya akan saya buka. Ini saya tarik saja seperti ini ya. Oke, ini sudah saya tarik. Kemudian ini slot kosongnya akan saya buka dengan membuka pengaitnya. Oke, ini slot kosongnya telah saya buka. Kemudian ini bagian sini akan saya bentuk bolongan kotak sama halnya dengan ukuran voltmeter tadi. Dan untuk membolongi slot kosong ini, saya akan membolonginya menggunakan grinder mini ini. Ini grinder yang pernah saya review di video saya sebelumnya, harganya itu tidak sampai 300 ribuan, cukup murah dan berfungsi sampai sekarang, mereknya Kova. Sebenarnya bisa menggunakan cutter seperti ini ya, tapi akan sangat susah dan sangat lamban dalam pengerjaannya. Agar lebih cepat dan mudah menggunakan grinder mini ini. Jadi ini saya akan paskan dulu bagian sebesar apa yang akan saya buatkan lubang.
Oke, jadi ini sudah selesai saya bolongi dan tadi saya bantu merapikan menggunakan pisau cutter. Ini tinggal saya pasang seperti ini, yang sampai terbalik ya. Di sini posisinya seperti ini. Oke, jadi sini pas seperti ini. Bisa sobat lihat sendiri. Nah, sekarang saya akan pasang voltmeternya dan pasang kabelnya ini. Di sini kabel voltmeternya telah saya tambahkan biar panjang. Tinggal menambahkan kabel saja di sini. Yang merah ini saya akan sambung ke ACC kontak. Apabila posisi kontak ACC ataupun on ataupun mesin menyala, dia akan menyala dan mati pada saat kontak off atau mesin mati. Dan untuk yang kabel hitam ini yang ke negatif, bisa ambil langsung ke negatif aki atau di kepala aki mobil itu. Tapi terlalu panjang ya, ambil di masa bodi mobil yang nantinya di bagian sini bisa di bawah sini, bisa di bagian ada yang besi di sini, dan saya akan coba manfaatkan ini ada mur tambahan sebenarnya. Ini besi ini menyatu langsung ke kepala negatif aki mobil. Jadi saya akan rekatkan ke besi ini dengan merekatkannya menggunakan mur di sini. Oke, jadi untuk posisi kabel positifnya saya akan ambil dan tusuk tancap di box sekring. Ini box sekring. Untuk mengetahuinya ambil di salah satu sekring di sini. Dan di sini sekringnya biasanya ditutup sekring ada namanya ya. Itu biar untuk pengambilannya ambil yang namanya cigaret lighter, atau kalau tidak ada cigaret lighter bisa ke sekring ACC ataupun sekring yang menyala pada saat kontak ACC, ataupun bisa ngambil di kabel kontak di sini ya, di belakang sini. Ini dibuka covernya, kemudian periksa kabel yang menyatu ke soket kontak ini. Ada kabel yang ACC, bisa menggunakan tes PDC untuk mengetahuinya. Saya akan ambil di box sekring saja di sini, di bagian ini dia yang cigaret lighter. Yang ini dia, ini ada cigaret lighter 15 ampere, jadi 1 2 dari bawah di sini. Jadi dia 1 2. Nah, ini dia yang sekring untuk cigaret lighter. Saya akan tusuk tancap di sini. Dan untuk negatifnya saya akan ambil di bagian sini. Kabelnya tadi telah saya tambahkan dan ini telah saya bolongi tadi ya. Ini tinggal dimasukkan seperti ini. Jadi tinggal pasang seperti ini. Oke. Duduk dan penampakannya seperti ini. Kabelnya akan saya pasang yang positif ke sekring cigaret lighter, dan untuk negatifnya saya ambil di masa bodi mobil di bawah ini. Oke, jadi kabel yang positifnya saya tusuk tancap di sekring cigaret lighter di sini seperti ini. Ini untuk kabel positif, dan negatif saya sambung ke baut sini seperti ini. Sebenarnya bagusnya pakai spoon bulat ya, biar lebih bagus dan tidak mudah lepas, tapi seperti ini saja sudah cukup. Dan saya akan pasang lagi covernya ini. Oke, cover setelah terpasang dan voltmeternya juga sudah terpasang kabel-kabelnya. Sekarang kita uji dan lihat bagaimana hasilnya. Nah, sekarang saya akan coba perlihatkan, dia akan menyala pada saat posisi kontak ACC. Nah, pada saat posisi kontak ACC dia langsung menyala ya, maupun pada saat mesin menyala. Di sini saya akan coba tutup dulu pintunya, dan pada saat pintu ditutup dia masih bisa terlihat di sini di bangku pengemudi. Pada saat posisi mesin mati itu tegangan baterai akinya tuh sekitar 12 volt ke atas ya, berarti akinya dalam keadaan normal dan bagus. Apabila itu di bawah 12 volt bahkan sampai 9 volt, itu berarti baterai akinya sudah tidak bagus lagi. Dan bukan hanya untuk mengecek tegangan baterai aki, kita bisa mengecek bagaimana kondisi alternator. Nah, sekarang saya akan coba nyalakan mesin dulu. Pada saat mesin mati itu di atas 12 volt sekarang, dan saat saya nyalakan mesin, dia bisanya ini menyala pada saat kontak ACC atau on atau mesin menyala ya. Pada saat kunci saya cabut, posisi kontak off, dia akan mati, dan dia akan menyala pada saat mesin menyala atau posisi kontak ACC atau on.
Oke, pada saat mesin menyala dia langsung naik ya voltmeternya 14,2 volt. Jadi itu menandakan bahwa alternator di mobil ini dalam kondisi bagus, karena pada saat mesin menyala tegangannya langsung naik. Umumnya tegangan yang bagus pada saat mesin menyala itu 13 sampai 15 volt. Di atas 13 volt ya. Apabila itu di bawah 13 volt berarti itu ada yang salah pada alternator atau dinamo ampere di mobil. Jadi fungsinya alat ini kita bisa mengecek tegangan aki di mobil dan apa saja yang rusak antara baterai aki atau alternator di mobil. Mungkin begitu saja video saya kali ini sobat. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi sobat yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat. Jangan lupa juga ya untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.